Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah filologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah kerja penelitian filologi. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Wasiatul Rizkia dan teman-teman saya, yakni yang pertama Anindya Aisyah Putri, yang kedua Imam Ghazi Al-Farisi, yang ketiga Nur Ignatun Nadia, yang keempat Risalah Damaratri, dan yang terakhir Yuli Aisyah Putri. Deskripsi naskah dan teks. Naskah adalah hasil tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan cipta, rasa, dan karsa manusia yang semuanya adalah rekaman pengetahuan dari masa lampau. Namun, ada juga definisi naskah menurut Onions. Onions mendefinisikan naskah sebagai karangan dari tulisan tangan baik asli maupun salinan yang di dalamnya mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi-isi tertentu. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa naskah merupakan hasil tulisan tangan asli maupun salinannya yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata sebagai hasil ungkapan pemikiran dan perasaan budaya masa lampau. Selanjutnya adalah teks. Menurut Mulyani, teks adalah rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu atau kandungan naskah yang memberi informasi mengenai kebudayaan suatu bangsa pada masa lampau yang disajikan dalam bentuk lisan atau tertulis. Sedangkan menurut Baroroh Bari, teks terdiri atas isi dan bentuk. Isi teks adalah ide-ide, pesan atau amanat yang akan disampaikan pengarang kepada pembacanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teks merupakan bagian yang abstrak dari suatu naskah. Transliterasi teks. Transliterasi teks adalah pergantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Menurut Darusuprapta, dalam transliterasi teks terdapat masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Beberapa masalah kebahasaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan kata. Tata tulis naskah yang tidak sama dengan tata tulis huruf Latin mengakibatkan pemisahan kata menjadi sulit. Tata tulis huruf naskah bersifat silabis dan tidak mengenai pemisahan kata. Sedangkan tata tulis huruf Latin bersifat fonemis dan mengelompokkan kata per kata. Perbedaan itu sering mengakibatkan kekeliruan dalam pemenggalan kata sehingga menimbulkan kesalahan pemaknaan. Dan yang kedua, ejaan. Dalam hal ejaan, transliterasi sebaiknya dapat menggambarkan keadaan naskah yang sesungguhnya. Di samping itu, pemakaian ejaan dalam suntingan naskah harus taat azas dan mengikuti ketetapan ejaan yang berlaku. Yang terakhir, punktuasi. Punktuasi adalah tanda baca titik, koma, titik dua, tanda petik, dan tanda metra. Tanda sebagai pembatas larik, bait, dan pupuh. Dalam suntingan teks yang digubah dalam bentuk puisi, tanda metra lebih diperhatikan daripada tanda baca. Karena penuturan kalimat tidak selalu sejalan dengan pembagian larik, bait, dan tembang. Metode transliterasi dibedakan menjadi dua, yaitu transliterasi diplomatik dan transliterasi standar. Transliterasi diplomatik yaitu penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad satu ke abjad yang lain, apa adanya. Sedangkan transliterasi standar adalah alih tulis yang merupakan pengulangan dari transliterasi diplomatik dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan untuk pemahaman teks. Artinya, agar suatu teks dapat dipahami oleh pembaca, maka teks dialih aksarakan dari aksara yang digunakan ke dalam aksara sasaran. Selain itu, dengan membetulkan teks-teks yang salah dan disesuaikan dengan suatu sistem ejaan yang benar atau disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Yang selanjutnya adalah suntingan teks, merupakan suatu tahapan setelah dilakukannya transliterasi. Suntingan teks ini tujuannya untuk menghasilkan teks untuk menghasilkan naskah yang bersih dari kesalahan. Atau secara singkatnya, teks yang telah mengalami pembetulan dan perubahan dari bacaan yang korup. Adapun metode tentang suntingan teks yaitu ada dua, yaitu yang pertama metode edisi diplomatik dan metode edisi standar. Metode edisi diplomatik merupakan naskah yang diteliti tanpa mengadakan perubahan.
Kemudian yang kedua ada metode edisi standar, yaitu menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan dan membenarkan ejaan yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Dalam penelitian naskah piwulang Patraping Agesang ini, peneliti menggunakan metode edisi standar. Tujuannya agar masyarakat dapat membaca dan memahami isi dari naskah tersebut. Selain metode suntingan teks, yang kedua ada juga tanda dalam suntingan teks. Tanda-tanda yang diperlukan dalam suntingan teks untuk memperjelas mana teks yang disunting, mana teks yang tidak disunting. Beberapa tanda yang digunakan dalam suntingan teks ada yang pertama yaitu titik 3 dengan kurung buka dan kurung tutup yang tegak. Itu artinya bacaan yang harus dihilangkan. Yang nomor 2 ada kurung buka titik 3 yang artinya kurung buka kurung tutup titik 3 yang artinya bacaan yang ditambahkan. Dan yang ketiga ada kurung buka kurung tutup lancip titik 3 tengahnya yang artinya perbaikan dari penyunting. Selain itu, yang terakhir ada penyajian aparat kritik. Aparat kritik ini adalah semacam perubahan, segala perubahan, pengurangan maupun penambahan yang dilakukan oleh peneliti sebagai pertanggungjawaban ilmiah dalam suatu penelitian naskah. Penyajian aparat kritik ini ada 2 macam. Yang pertama ada dicantumkan di bawah teks sebagai catatan kaki, atau yang kedua dengan pelampiran di belakang. Jadi dilampirkan di belakang. Suntingan teks itu dilakukan sebagai catatan halaman di bagian lampiran. Dalam penelitian teks ini, peneliti juga menggunakan metode yang kedua, yaitu dilampirkan di belakang. Selanjutnya pedoman transliterasi. Pedoman ini bertujuan untuk mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada teks piwulang Patraping Agesang. Ada beberapa pedoman. Yang pertama adalah kata yang ditulis dalam kesatuan bentuk seperti halnya dalam penulisan Latin, sehingga sistem tulisan yang ditulis secara terus-menerus tidak dilakukan dalam suntingan teks ini. Contohnya lan malih wakas ingsun, itu ditulis tanpa spasi di dalam teks tapi disunting jadi di spasi seperti itu. Yang kedua ada aksara H dengan pengucapan yang berat tetap ditulis H, namun aksara H dengan pengucapan yang ringan diganti menjadi vokal A. Contohnya Rahayuning tetap ditulis Rahayuning, sedangkan Haja dengan pengucapan H yang ringan dituliskan menjadi Aja. Kemudian yang ketiga, penulisan fonem E bebat dipakai dengan tanda E dengan titik seperti itu seperti di PowerPoint. Kemudian etaling dengan tanda E dengan titik yang miring ke sebelah kiri, atau E dengan titik yang miring sebelah kanan. Misalnya rehne atau dan rehne dan gelar gitu. Kemudian yang keempat ada huruf wayang yang digunakan sebagai akhiran dituliskan sebagai akhiran A saja, akhiran A. Misalnya gugua ditulis gugu A tanpa ada huruf W-nya, tanpa ada huruf W-nya. Anirua ditulis anirua. Yang kelima, vokal O yang diikuti nasal N, M, NY, dan NG di depan suku kata yang berbunyi terbuka tanpa sandangan suara ditulis menjadi A. Misalnya, bongsa ditulis menjadi bangsa, mongsa ditulis menjadi mangsa. Kemudian yang keenam ada aksara rangkap, baik yang berupa sandangan maupun pasangan tidak dituliskan. Misalnya, saniskara dituliskan saniskara tanpa double N. Kemudian yang ketujuh, kata ulang ditransliterasikan menggunakan tanda hubung. Misalnya, wong-wong, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan ada perulangan suku kata awal dituliskan dengan menggunakan vokal E. Misalnya sisirikan dituliskan menjadi sesirikan, lalara dituliskan menjadi lelara gitu. Kemudian yang kesembilan adalah penggunaan huruf kapital yang disesuaikan dengan aturan penulisan huruf Latin atau sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan. Antara lain, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, dengan keagamaan, misalnya Nabi. Yang selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang dan sebutan untuk penghormatan. Misalnya, Jeng Nabi. Seperti itu. Terus yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun.
Misalnya Selasa Wage, Triwelas, Sasi Mulut. Itu depannya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian pedoman yang nomor 10 adalah tanda metra penulisan dalam teks tersebut. Tanda metra ini tanda yang digunakan dalam aksara Jawa. Biasanya digubah dalam bentuk tembang. Di antaranya yang pertama metra Purwapada, ini sebagai tanda untuk menunjukkan awal teks. Pada transliterasi ini diganti dengan tanda garis miring 2O, terus kemudian garis miring 2 lagi, itu sebagai tanda awal teks. Kemudian yang kedua ada metra Madhyapada yang menunjukkan tanda penggantian pupuh pada transliterasi teks, diganti dengan tanda garis miring O garis miring. Adapun pedoman transliterasi yang ke-10 selanjutnya adalah seperti yang telah nampak di layar. C. Metra Wasana Pada yang menunjukkan akhir teks pada transliterasi diganti dengan tanda 2 garis miring O 2 garis miring. D. Tanda metra pada kata gede menunjukkan akhir bait transliterasi teks diganti dengan tanda garis miring, garis miring. E. Tanda metra pada lingsa yang menunjukkan akhir larik pada setiap bait tembang pada transliterasi teks diganti dengan tanda garis miring. Nah, pedoman transliterasi teks yang ke-11 yaitu pada setiap awal bait diberi nomor dengan menggunakan angka Arab tulisan Latin. Dan pedoman transliterasi teks yang terakhir yang ke-12 yaitu penomoran halaman mengikuti catatan pensil yang terdapat pada setiap halaman teks piwulang patraping agesang. Nomor halaman ini ditandai dengan angka Arab tulisan Latin dan diapit dengan tanda kurung siku seperti pada gambar di bawah ini. Dan apabila perpindahan halaman teks piwulang patraping agesang terjadi dalam suatu kata, maka tanda perpindahan halaman yang terletak di antara suku-suku kata yang diikuti dan mengikutinya tanpa diberi jarak. Selanjutnya pedoman suntingan teks. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, suntingan teks merupakan cara dalam penelitian filologi di mana di dalamnya diadakan penambahan, penyuntingan, pembenaran, pengurangan, dan pengubahan dalam teks dan diharapkan setelahnya tidak ada kekeliruan. Nah, di sini peneliti skripsi menggunakan pedoman suntingan teks berupa tanda di mana untuk mempermudah penyuntingan teks yang dijadikan objek. Nah, di layar pada simbol pertama yaitu terdapat titik 2 di dalam tanda kurung sudut, di mana di situ dijadikan tanda apabila terdapat perbaikan pada teks baik berupa huruf, kata maupun suku kata. Nah, pada tanda yang kedua yaitu terdapat titik 3 di dalam tanda kurung lengkung, di mana di situ dijadikan tanda apabila terjadinya penambahan pada teks baik huruf, kata maupun suku kata. Nah, pada simbol yang ketiga terdapat titik 3 pada tanda kurung siku, di mana dijadikan tanda apabila terdapat pengurangan huruf, kata maupun suku kata. Nah, dalam penomorannya sendiri pada aparat kritik sastra yaitu menggunakan angka Arab yang ditulis Latin, yang mana diletakkan pada bagian kanan atas, di mana kasus yang sama mendapatkan nomor yang sama. Nah, aparat kritik ini akan dijelaskan pada inti isi dari skripsi ini. Baik, di sini saya akan membacakan hasil transliterasi standar dan suntingan teks piwulang Paraping Agesang, seperti yang sudah nampak di layar. Yang pertama ada 2 garis miring O 2 garis miring Mrih Sarkoro Pamergining Siwi garis miring Pinurwoko Deniro Manitro garis miring Mujwari Salasa Wage garis miring Triwelasasi Mulut garis miring Kasongodal garis miring Sengkaleng Warsi garis miring Wineling Anangongo garis miring Salironto Iku garis miring Mring Iki Wasito Ningwang garis miring Marang Siro Utringsun Jalu lan Estri garis miring Muga Podo Estokna 2 garis miring. Di sini fungsi garis miring sebagai pengapit huruf, kata maupun pengelompokan huruf. Selanjutnya untuk hasil transliterasi suntingan. Yang pertama ada 2 garis miring O 2 garis miring Mrih Sarkoro Pamergining Siwi garis miring Pinurwoko Deniro Manitro garis miring Mujwari Salasa Wage garis miring Triwelasasi Mulut
garis miring kasongodal sengkaleng warsi garis miring wineling anengongo garis miring salironto iku garis miring mring iki wasito ningwang garis miring marang siro putrengsun jalu lan estri garis miring muka podo estokna dua garis miring. Di sini fungsi garis miring sebagai pengapit huruf kata maupun pengelompokan kata. Sebenarnya antara hasil transliterasi suntingan dan hasil transliterasi standar itu sama saja. Bedanya cuma terletak pada kata mulut. Untuk hasil transliterasi standar yang kedua seperti yang telah tampak di layar. Yang kedua, rehning siro wus diwasa sami garis miring sumu rupa lakoning agesang garis miring sun tutur ing kamulane garis miring manungsa estri jalu garis miring pepantaran dunya dumadi garis miring ning dunya nut agama garis miring jalu estri daup garis miring mengko katining agesang garis miring lawan kinen marsudi dawaken wiji garis miring Ginawan Budi Doyo dua garis miring. Di sini fungsi garis miring sebagai pengapit huruf kata maupun pengelompokan kata. Untuk hasil transliterasi suntingan, hasilnya sama saja dengan hasil transliterasi standar, maka tidak usah diulangi lagi. Untuk hasil transliterasi standar yang ketiga, seperti yang telah nampak di layar. Yeko mongko srananing dumadi garis miring tumanduke marang saniskara garis miring manungsa apa kajate garis miring sinembadan sakayun garis miring yen dumunung mring wolung warni garis miring ingaran astagina garis miring iku tegesipun garis miring wolung pedah tumropiro garis miring marang janmo mergane mrih sandang bukti garis miring kang dingin mini coro dua garis miring. Di sini fungsi garis miring seperti biasa digunakan sebagai pengapit huruf kata maupun pengelompokan kata. Untuk transliterasi yang suntingan hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya untuk hasil transliterasi standar yang nomor 4 seperti yang sudah nampak di layar. Pangaotan gelaring pambudi garis miring werna-werna saka congah ira garis miring nuting jaman kelakone garis miring rigen ping kalihipun garis miring dadi pamrih marang pakole garis miring katri gemi garapnya garis miring mergone mering cukup garis miring ping 4 nastiti pamriksa garis miring iku dadi mergone weruh pawesti garis miring 5 huruf etung iko 2 garis miring. Di sini fungsi garis miring seperti biasa sebagai pengapit huruf kata maupun pengelompokan kata. Untuk hasil transliterasi suntingan sendiri hasilnya sama saja seperti yang sebelumnya. Selanjutnya untuk hasil transliterasi standar yang nomor 5 seperti yang telah nampak di layar, silahkan disimak. Watet ado mring butuh saari garis miring kaping 6 kabari tatanya garis miring mundahaken marang kawruhe garis miring pepitung nyegah kayun garis miring pepenginan kang tanpa kardi garis miring tanporos marang arto garis miring sugih watetipun garis miring ping 8 nemen ing sejo garis miring watet ira sarwa klis ingkang kinati garis miring yen bisa kang mengkono 2 garis miring. Di sini fungsi garis miring sebagai pengapit huruf kata maupun pengelompokan huruf. Adapun hasil transliterasi suntingan yang nomor 5 adalah wate dalam kurung ka tutup kurung ado mring butuh saari garis miring kaping 6 kabari tatanya garis miring mundahaken marang kawruhe garis miring pepitu tutup kurung buka kurung eng tutup kurung nyegah kayun garis miring pepenginan kang tanpa kardi garis miring
Tan boros marang ato garis miring sugih watekipun garis miring ping 8 nemen ing sedo garis miring wate buka kurung tutup kurung ira sarwa gelis ingkang kinakti garis miring yen bisa kang mengkono 2 garis miring. Adapun untuk hasil transliterasi standar yang keenam adalah seperti yang telah nampak di layar. Anggedoken durtaning kang ati garis miring. Anyendahaken rahayuning anggo garis miring. Den andel mring sesamane garis miring lan malih wekas ingsun garis miring. Ojo tuman utang lan silih garis miring. Anyendahaken derajat garis miring. Cambah hukasipun garis miring kasoran prabawaniro garis miring mring kang potang lawan kang siro silihi garis miring nyatane anglarepo 2 garis miring. Di sini fungsi garis miring seperti sebelumnya, yakni sebagai pengapit huruf kata maupun pengelompokan kata. Adapun untuk hasil transliterasi suntingan yang nomor 6 yakni anggedoken durtaning kang ati garis miring anyendahaken rahayuning anggo garis miring den andel mring sesamane garis miring lan malih wekas ingsun garis miring aja tuman utang lan nyilih garis miring anyendahaken derajat garis miring camah wekasipun garis miring kasoran prabawaniro garis miring mring kang potang lawan kang siro silihi garis miring nyatane anglarepo 2 garis miring. Untuk hasil lebih jelasnya boleh dilihat di hasil skripsi secara langsung. Selanjutnya yaitu hasil transliterasi dan hasil suntingan teks pada teks tembung kinanti. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam membahas hasil transliterasi dan hasil suntingan teks, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tanda-tanda yang telah digunakan pada hasil transliterasi dan hasil suntingan teks. Seperti kita lihat pada contoh bacaan teks yang telah kami sajikan pada PPT kali ini. Nah, bisa kita lihat bahwa terdapat tanda-tanda tersendiri. Yang pertama yaitu tanda garis miring. Garis miring ini menunjukkan artinya adanya pergantian pupuh. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanda garis miring 1. Tanda garis miring 1 ini menunjukkan artian akhiran dari sebuah lari. Dan pada garis miring 2 menunjukkan artian pada akhir dari sebuah bait. Nah, pada hasil suntingan sendiri terdapat tanda-tanda tersendiri yang bisa kita lihat dari contoh teks yang telah kami sajikan. Yang pertama yaitu pada penggunaan tanda seperti ini. Tanda seperti ini menunjukkan artian bahwa terdapat pergantian huruf pada kalimat tersebut. Dan kemudian pada tanda seperti ini menunjukkan artian adanya penambahan huruf pada kalimat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pada penggunaan tanda seperti ini. Tanda seperti ini menunjukkan artian bahwa adanya pengurangan huruf pada kalimat tersebut. Nah, setelah kita mengetahui arti tanda-tanda tersebut, maka kita bisa memahami maksud dari hasil suntingan dan hasil transliterasi teks. Nah, sekarang kita akan membahas dari hasil transliterasi dan hasil suntingan teks pada kali ini. Pada kali ini telah terjadi pergantian pupuh, yaitu pergantian pupuh pada tembung kinanti. Karena terdapat tanda garis miring, yang mempunyai artian bahwa telah terjadi pergantian pupuh. Nah, hasil transliterasi pada bait ke-7 yaitu dene wulang kang dumunung pasuwitan jalo estri lamun sregep watagira tangkarya gela kang nuding patel iku daten ya jalaran duko sayakti. Hasil suntingan teksnya adalah dene wulang kang dumunung pasuwitan jalo estri lamun sregep watakira tangkarya gela kang nuding patel iku daten ya jalaran duko sayakti. Nah, pada hasil suntingan teks ini bisa kita lihat bahwa telah terjadi pergantian huruf pada watakira. Kata watakira sebelumnya pada hasil transliterasi adalah watakira menggunakan huruf G. Sedangkan pada suntingan teks ini watakira berubah menjadi watakira dengan menggunakan huruf K. Jadi pada suntingan teks kali ini telah terjadi pergantian huruf yaitu pada huruf G menjadi huruf K. Hasil transliterasi selanjutnya itu pada bait ke-8 yang berbunyi taken iku wategipun akarya lega kang nuding wekal marganing pitaya dene apa ngati-ngati anggedohken kalubutan iku marganing lestari. Hasil suntingan teksnya adalah
Peken iku watekipun akarya lega kang luding wekel marganing pitaya dene ya pengati-ngati angeh doken kaluputan iku marganing lestari. Nah, pada hasil suntingan teks bait ke-8 ini juga mengalami pergantian huruf pada watekipun. Pada hasil transliterasi, watekipun menggunakan huruf G, sedangkan pada hasil suntingan teks watekipun berubah menjadi watekipun menggunakan huruf K. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bait ke-8 ini suntingan teks telah merubah atau menggantikan huruf yang pada hasil transliterasi menggunakan huruf G berubah menjadi huruf K, yaitu watekipun menjadi watekipun. Nah, yang kemudian yaitu hasil transliterasi pada teks ke bait ke-9 yang berbunyi lawan maling mulangipun margane wong kanggep lagi dudu guna japa mantra pelet duyung saradesti dimunung ning patrapira kadi kang minahaya iki. Hasil suntingan teksnya adalah lawan maling mulangipun margane wong kanggep lagi dudu guna japa mantra pelet duyung saradesti dumunung ning patrapira kadi kang minahaya iki. Hasil suntingan pada bait ke-9 ini tidak mengalami perubahan sama sekali, tidak terdapat pergantian huruf, penambahan huruf, maupun pengurangan huruf. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil transliterasi dan hasil suntingan teks yang telah kami sajikan ini sama saja. Selanjutnya yaitu hasil transliterasi pada bait ke-10 yaitu wong wadon kalamun manut yekti rinemen lagi piturut marganing ulas mituhu marganing asih mantep margani reng tresno yang temen dan angkel lagi. Hasil suntingan teksnya adalah wong wadon kalamun manut yekti rineman lagi miturut marganing welas mituhu marganing asih mantep margani ring tresno yang temen dan angkel lagi. Pada hasil suntingan teks ini mengalami perubahan pada kata miturut. Bisa kita lihat pada hasil transliterasi sebelumnya piturut menggunakan huruf P. Kemudian pada hasil suntingan piturut menjadi miturut. Jadi terdapat pergantian huruf P menjadi huruf M, yaitu piturut menjadi miturut. Nah, pada bait selanjutnya ini telah mengalami perubahan pupuh atau pergantian pupuh dari pupuh kinanti berubah menjadi pupuh mijil. Nah, yang selanjutnya itu hasil transliterasi pada bait ke-11 yang berbunyi Wulang estri kang palakrami lamun pinitados amengkoni miring bali wismane momong putra marusan tanabdi dena ngati-ngati ing sandurungipun. Hasil suntingan teksnya adalah Mulang estri kang palakrami lamun pinitados amengkoni miring bali wismane momong putra marusan tanabdi dene ngati-ngati ing sadurungipun. Hasil suntingan teks pada bait ke-11 ini tidak mengalami perubahan sama sekali, sehingga bisa kita lihat pada bacaan teks yang telah kami tampilkan dalam PPT antara hasil transliterasi dan hasil suntingan teks ini sama saja dan tidak ada perubahan. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil transliterasi pada bait ke-12 yang berbunyi tinampanan waspadana dingin solah bawaning wong ingkang bakal winengku dheweke miwah watak pambengkane sami sinung sama ing batin serta dipun wanuh. Nah, hasil suntingan teksnya adalah tinampanan waspadana dingin solah bawaning wong ingkang bakal winengku dheweke miwah watak pambekane sami sinung sama ing batin serta dipun wanuh. Nah, pada hasil suntingan teks pada bait ke-12 ini juga tidak mengalami perubahan sama sekali, sehingga hasil antara transliterasi dan hasil suntingan teks adalah sama saja dan tidak mengalami perubahan satu huruf pun. Nah, pada hasil transliterasi selanjutnya yaitu pada bait ke-14 yang berbunyi lan takona padatan ingkang wis carane lelakon niwah apa saru sesikune sesirikan kang tan den remeni rungakena dingin dadi tanpa kewuh. Nah, pada hasil suntingan teksnya adalah lan takona padataning kang wis carane lelakon niwah apa saru sesikune sesirikan kang tan den remeni rungakena dingin dadi tanpa kewuh. Nah, pada hasil suntingan teks ini pada bait ke-14 ini tidak mengalami perubahan sama sekali, sehingga hasil antara transliterasi dan juga suntingan teks ini sama saja dan tidak ada perubahan pada hasil suntingan teks. Yaitu aparat kritik naskah piwulang patraping agesang. Nah, aparat kritik naskah merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah pada teks yang mengalami kelainan. Nah, pada teks piwulang ini terdapat 13 kata yang dijadikan kajian dalam aparat kritik. Nah, aparat kritik naskah sendiri memuat penambahan dan penggantian huruf, kata maupun suku kata. Nah, pada kata yang pertama yaitu kata mulut, di sini
terjadi penggantian huruf T ke huruf D karena menyesuaikan dengan ejaan bahasa Jawa dan yang berlaku dan entry bahasa sastra Jawa. Nah, yang dimaksudkan di sini kata mulut yaitu sasi mulut, bulan mulut, bukan mulut anggota badan, sehingga terjadi penggantian huruf T ke huruf D. Selanjutnya yaitu pada kata pawestri. Di sini terjadi penambahan huruf R pada kata awal yaitu pawesti, yang dimana penambahan huruf R ini dimaksudkan untuk memperjelas makna. Nah, di dalam teks ini yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui pekerjaan seorang istri. Sedangkan pawesti jika tidak ketambahan huruf R itu memiliki makna yang berarti untuk mengetahui segala hal yang berbahaya. Jadi terjadilah penambahan huruf R di sini sehingga menjadi kata pawestri. Nah, pawestri sendiri berasal dari kata istri yang berarti perempuan. Nah, terjadinya kesalahan ini karena penulis mungkin menyesuaikan dengan ucapan yang pernah diucapkan. Selanjutnya yaitu pada kata watek. Nah, di sini terjadi penggantian huruf G ke huruf K karena menyesuaikan ejaan bahasa Jawa dan yang berlaku dan entry bahasa sastra Jawa. Di sini pergantian ini karena awalnya memiliki makna sifat, namun jika berakhiran huruf G maka tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku, maka digantilah menjadi akhiran huruf K menjadi watek. Selanjutnya yaitu pada kata pepitung. Di sini terjadi penghilangan huruf NG yang awalnya pepitung menjadi pepitu karena pepitung sendiri tidak sesuai dengan entry bahasa sastra Jawa karena pepitung itu untuk kata benda, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah untuk angka ke-7. Jadi yang benar adalah pepitu. Selanjutnya yaitu pada kata nyilih. Di sini terjadi penggantian huruf S ke huruf NY. Kata awalnya kan silih, jadi karena ini merupakan kata kerja aktif, maka kata S diganti dengan NY. NY merupakan imbuhan nasal. Nah, terjadilah kata nyilih yang merupakan arti meminjam atau nyilih dalam bahasa Jawa. Ini juga menyesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pada kata akrerepa. Nah, di sini terjadi penggantian huruf E. Nah, kata awalnya itu akrarepa. Nah, huruf A ini diganti menjadi huruf E dan terciptalah kata akrerepa karena menyesuaikan dengan entry bahasa sastra Jawa yang berlaku. Nah, akrerepa ini berasal dari kata repa yang memiliki arti jaluk kawelasan atau meminta belas kasihan. Selanjutnya yaitu pada kata kayu wananing. Nah, di sini terjadi penggantian huruf W. Jadi kata awalnya itu kayu mananing. Karena tidak sesuai dengan entry bahasa sastra Jawa, maka huruf M diganti menjadi huruf W untuk menyesuaikannya. Jadi terciptalah kata kayu wananing yang memiliki arti selamat atau selamat. Nah, kayu wananing sendiri berasal dari kata yuwana. Selanjutnya yaitu pada kata pepuntone. Pada kata ini terjadi penggantian huruf E dan TH. Jadi kata awalnya itu seperti yang terbaca yaitu papuntone. TH sama A itu dibuang dan diganti menjadi E dan huruf T. Jadi terciptalah kata pepuntone. Hal ini juga menyesuaikan dengan entry bahasa sastra Jawa yang berlaku. Nah, pepuntone di sini memiliki arti dipikir teman-teman atau dalam bahasa Indonesia berarti dipikir dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu pada kata nggonira. Di sini terjadi penambahan imbuhan nasal pada kata nggonira karena kalau kata nggonira tidak mendapat penambahan imbuhan nasal itu tidak sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang berlaku. Sehingga yang tepat adalah menambahkan imbuhan nasal di dalamnya. Jadi
bacaannya tetap sama nggonira yang memiliki arti kamu, yang mana berasal dari enggon dan sira. Selanjutnya pada kata gugua sama dengan gonira, gugua ini mendapatkan imbuhan nasal berupa ng. Jadi gugua. Nah, gugua di sini kenapa mendapatkan imbuhan nasal? Karena gugua merupakan kata kerja perintah aktif. Jadi mendapatkan imbuhan nasal adalah yang paling tepat. Nah, gugua di sini berarti mematuhi nasihat atau dalam bahasa Jawa itu miturut marang pitutur. Selanjutnya yaitu pada kata miturut. Di sini terjadi pergantian huruf P ke huruf M yang awalnya piturut menjadi minurut karena ini menyesuaikan dengan entry bahasa sastra Jawa. Jadi yang benar adalah miturut. Nah, miturut ini memiliki arti manut atau dalam bahasa Indonesia yaitu patuh. Selanjutnya yaitu pada kata wujud. Di sini terjadi penambahan pada kata asal yaitu wujud menjadi kata wujud karena kata wujud itu tidak sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang berlaku dan entry bahasa sastra Jawa. Jadi kata yang benar yaitu wujud. Wujud memiliki arti bentuk atau rupa. Selanjutnya yaitu pada kata yua. Nah, di sini terjadi penggantian huruf y pada kata ya, tapi dengan y double. Di sini y yang ada di tengah, huruf y yang ada di tengah itu diganti huruf w, jadi yua, karena menyesuaikan dengan entry bahasa sastra Jawa. Nah, yua ini memiliki arti ojo atau jangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.